Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terhormat yang saya hormati Bapak dosen, ini Bapak Ahmad Nur Soim selaku pembimbing makalah. Saya hormati juga teman-teman sekalian seperjuangan yang menyaksikan video saya. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sumpah Li'an. Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat, selama hidup. Baik suami maupun istri harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang, penuh kedamaian lahir batin, serta menciptakan taman yang indah, tempat tumbuhnya generasi yang berbudi penerus dari orang tuanya. Kita akan membahas yang pertama, bagaimanakah penjelaskan surat ayat yang menjelaskan tentang masalah sumpah li'an, dan yang kedua mengenai analisis lafadznya. Ketiga, hadis yang mendukung ayat tersebut, dan yang keempat, sebabun nuzulnya. Yang pertama yakni penjelasan ayatnya. Surat An-Nur ayat 6 yang berbunyi, walladzina yarmuna adwajahum walam yakun lahum suhada illa anfusahum fasahadatun ahadihim arba'u sahadah billahi innahu laminas shodiqin. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Kita rangkum maksud dari ayat tersebut. Yang pertama, 1, yarmuna adwajahum, yakni mereka para suami yang menuduh istri-istri mereka berbuat zina, seperti berkata dengan dia telah berzina, atau kandungan yang ada dalam perut istrinya bukan darinya. Dan yang kedua, fasahadatun ahadihim arba'u sahadah, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Dan yang ketiga, innahu laminas shodiqin, sungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar terhadap tuduhan bahwa istrinya itu telah berbuat zina. Ada sebuah riwayat sejarah ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Beliau sedang duduk di hadapan orang-orang besar Islam. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda dengan pedang tersentak ke hadapan majelis beliau, dan pedang itu berlumur darah. Lalu orang itu menceritakan dengan napas sesak bahwa pedangnya berlumuran darah karena telah menikam istrinya yang sedang kedapatan tidur dengan laki-laki lain. Keduanya mati ditikamnya. Dan yang kedua yakni hadis dan ayat pendukung dari sumpah li'an. Ada sebuah hadis yang menyatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, si bulan bertanya, dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat baginda jika ada salah seorang di antara kami mendapati istrinya dalam suatu kejahatan? Apa yang harus diperbuat? Jika ia menceritakan, berarti ia telah menceritakan sesuatu yang besar, dan jika ia diam, berarti ia telah mendiamkan sesuatu yang besar. Namun beliau tidak menjawab. Setelah itu, orang tersebut menghadap kembali dan berkata, sesungguhnya yang telah aku tanyakan kepada baginda dahulu telah menimpaku. Lalu Allah menurunkan ayat dalam surat An-Nur ayat 6-9. Beliau membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya, memberi nasihat
mengingatkannya dan memberitahukannya kepada bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Orang itu berkata, "Tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berbohong." Kemudian beliau memanggil istrinya dan menasihatinya juga. Istri itu berkata, "Tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran." Maksud dia itu suaminya, ia betul-betul membohong. Maka beliau mulai memerintahkan laki-laki itu bersumpah 4 kali dengan nama Allah, lalu menyuruh istrinya bersumpah seperti suaminya. Kemudian beliau menceraikan keduanya. Tadi kita telah menjelaskan ayat-ayat tersebut, ayat hadis pendukung dari ayat tersebut tentang masalah sumpah li'an. Mari kita buka asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat tersebut. Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa di hadapan Nabi SAW, Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Suraik bin Sahmah. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Keluarkan saksi, kalau tidak kamu harus menerima hukuman had." Ia berkata, "Rasulullah, kalau seorang dari kami melihat laki-laki lain bersama istrinya, apa tidak kamu harus menerima hukuman had?" Hilal pun berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, saya berkata apa adanya. Semoga Allah menurunkan ayat yang membebaskan punggung saya dari hukuman had." Maka Jibril turun membawa firman Allah yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata kasar." Hukum yang terkandung dalam ayat tersebut sudah jelas, bahwasanya yang pertama, penjelasan mengenai hukuman bagi seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina dan baginya tidak memiliki 4 orang saksi yang menguatkan persaksiannya. Inilah yang disebut dengan sumpah li'an. Yang kedua, penjelasan mengenai tata cara li'an, dan ini mengharuskan untuk ditegakkan hukuman jika istri tidak mau menerima tuduhan itu, yaitu bersumpah sebanyak 4 kali, dan pada sumpah yang kelima dia mendoakan dirinya dengan mengatakan bahwa laknat Allah atas istrinya atau atas suaminya jika suami termasuk orang-orang yang benar. Kesimpulan dari penjelasan ayat tersebut yakni bahwa jika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dan dia tidak dapat menghadirkan saksi, maka untuk menghindarkan dirinya dari hukuman had, dilakukanlah sumpah li'an, yaitu laki-laki itu mengucapkan sumpah sebanyak 4 kali dengan menyatakan bahwa dia adalah seorang yang benar, dan sumpah yang kelima dikatakannya dengan sebutan, "Kutukan Allah atasku jika aku bukan seorang yang benar." Sekian dari saya, penjelasan saya makalah tafsir ahkam tentang sumpah li'an. Apabila ada kurang jelas, nanti bisa didiskusikan kembali, dan apabila kurang bagus videonya, itu di luar kemampuan saya. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.